Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Anak dari CEO perusahaan di Jepang rela mualaf dan menikah dengan tukang kebun. Aku tidak pernah menyangka, tempat yang paling membosankan di rumah bisa jadi tempat yang paling aku rindukan. Kebun belakang rumah kami luas, tapi sepi. Tidak, ada yang benar-benar memperhatikan kebun itu sejak ibu meninggal. Ayah terlalu sibuk dengan perusahaannya. Dan aku hanya sesekali lewat saja kalau ingin mencari udara segar setelah rapat panjang di kantor. Hari itu aku keluar rumah karena kepala rasanya mau pecah. Rapat bulanan membahas penurunan angka distribusi bahan pangan di wilayah barat Jepang. Semua orang menyalahkan satu sama lain. Dan seperti biasa, ayah menatapku tajam di akhir rapat, seolah mengatakan, "Kau manajer, harusnya bisa atur semuanya." Aku menghela napas panjang saat berjalan melewati jalan setapak menuju kebun. Pepohonan rindang, bunga sakura yang sudah mulai mekar, dan udara yang masih dingin awal musim semi, sedikit menenangkan hati. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali secara lebih dekat. Dia sedang memangkas ranting-ranting kering sambil sesekali bersiul kecil. Kulitnya kecoklatan, tubuhnya kurus tapi tegap, dan gerakannya cekatan. Saat menyadari kehadiranku, dia buru-buru melepas topinya dan membungkuk sopan. "Selamat siang, Nona Emika." Aku mengangguk pelan. "Kamu Zainal, ya?" Dia tersenyum. "Iya, saya Zainal. Baru 2 bulan kerja di sini." 2 bulan? Rasanya aku baru sadar dia bekerja di rumah kami. Entah kenapa, ada sesuatu yang menarik dari caranya berbicara. Bahasa Jepangnya belum sempurna, tapi nadanya tenang. Tidak gugup meski sedang bicara dengan anak pemilik rumah. Itu hal yang langka. Sejak hari itu, aku mulai sering ke kebun. Kadang pura-pura membawa laptop untuk bekerja di bangku panjang dekat kolam ikan. Kadang hanya duduk membaca. Tapi sebenarnya aku hanya ingin melihat Zainal bekerja. Dia berbeda. Tidak seperti orang-orang kantor yang selalu bicara soal target, angka, dan uang. Zainal lebih banyak diam, tapi saat berbicara, ucapannya mengena. Pernah suatu siang aku mengeluh tentang dunia kerja yang penuh tekanan. Dia hanya menjawab pelan, "Kalau kita kerja karena takut dimarahi, kita akan capek. Tapi kalau kerja karena ingin bermanfaat, hati jadi lebih ringan." Aku terdiam. Ucapan sederhana, tapi menampar. Seorang tukang kebun memberiku pelajaran tentang makna bekerja. Lucu. Ya, kami mulai sering mengobrol. Tentang makanan Indonesia, tentang keluarganya di kampung, bahkan tentang kebun. Dia pernah bilang, tanaman itu mirip manusia, butuh waktu dan kesabaran. Tapi kalau dirawat dengan niat baik, pasti tumbuh. Hari berganti, dan tanpa sadar aku menanti setiap sore di kebun. Kadang aku bawa minuman hangat, kadang aku bawakan onigiri. Tapi selalu dengan alasan yang dibuat-buat. Seolah-olah aku hanya ingin bersikap baik pada pekerja rumah. Padahal tidak. Aku mulai menyukai Zainal. Dan itu masalah besar. Ayah sangat ketat. Bukan hanya sebagai CEO, tapi juga sebagai kepala keluarga. Baginya, hidup harus penuh perhitungan. Segala sesuatu harus ada nilainya. Dia bahkan menolak lamaran dari salah satu anak komisaris karena menurutnya tidak punya visi masa depan. Lalu, bagaimana kalau dia tahu anaknya jatuh cinta pada tukang kebun? Aku belum siap menjawabnya. Tapi, semakin aku mengenal Zainal, aku semakin yakin. Dia mungkin bukan siapa-siapa di mata ayah. Tapi dia punya sesuatu yang jarang aku temukan di dunia ini. Ketulusan. Dan aku mulai sadar. Mungkin hidup bukan soal status atau gaji besar. Mungkin hidup adalah tentang menemukan seseorang yang membuat kita merasa cukup, meski dunia bilang kita kekurangan. Hari itu, sebelum kembali ke kantor, aku duduk di bangku panjang kebun dan memandangi Zainal yang sedang menyapu dedaunan. Dia menoleh, tersenyum, lalu berkata, "Kalau besok Nona kesini lagi, saya tunjukkan bunga yang baru mekar." Aku tersenyum. Aku akan datang. Dan dalam hati, aku tahu
Ini bukan lagi soal bunga, tapi tentang hatiku yang mulai mekar, diam-diam. Kalau dihitung-hitung, aku mulai datang ke kebun hampir setiap hari. Awalnya pagi sebelum ke kantor, lalu sore sepulang kerja. Kadang-kadang saat akhir pekan, aku mengajak Zainal sarapan di gazebo kecil dekat kolam ikan. Tentu saja dengan alasan membahas tanaman-tanaman mana yang perlu diganti. Semua alasan itu dibuat-buat, dan Zainal sepertinya tahu. Tapi dia tidak pernah mengomentari. Dia hanya terus bersikap seperti biasa, sopan, tenang, dan sesekali membuatku tertawa dengan logat Jepangnya yang kadang masih kacau. Satu hal yang aku pelajari, Zainal bukan tipe orang yang suka membicarakan dirinya sendiri. Dia lebih suka mendengarkan. Kalaupun aku bertanya, jawabannya singkat, padat, tapi dalam. Seperti saat aku iseng bertanya, kenapa dia merantau jauh dari Indonesia ke Jepang hanya untuk bekerja sebagai tukang kebun. Dia menjawab, karena keluarga, saya harus makan. Dan saya tidak malu dengan pekerjaan ini. Yang penting halal. Aku diam. Tidak tahu harus membalas apa. Mungkin karena aku tumbuh di keluarga yang berkecukupan, aku jarang berpikir tentang pekerjaan halal atau butuh makan. Semua kebutuhan sudah tersedia. Tapi Zainal mengajariku melihat hidup dari sudut pandang yang lebih nyata. Di meja kerja kantorku, aku mulai menyimpan camilan khas Indonesia yang dibawakannya, seperti keripik pedas atau roti pisang. Teman-teman kantor heran, tapi aku bilang itu oleh-oleh dari teman. Aku belum siap menjelaskan siapa sebenarnya teman itu. Suatu hari, saat aku duduk di kebun dengan Zainal, aku melihatnya membawa sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya coklat, sudah agak sobek di tepinya. Aku penasaran. Apa itu? Catatan harian, jawabnya singkat. Tapi dia tidak menutup bukunya, malah memberikannya padaku. Isinya bukan catatan harian biasa. Ada puisi dalam bahasa Indonesia. Ada kutipan yang tampaknya dari kitab suci. Ada doa-doa yang aku tidak mengerti. Di beberapa halaman dia menulis tentang ibunya, tentang kampung halamannya, dan tentang rasa rindu yang dalam. Aku membaca pelan-pelan sambil sesekali menatapnya. Kamu religius ya? Dia tersenyum kecil. Saya cuma orang biasa yang ingin hidup lebih baik. Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tapi rasanya seperti menampar. Di kantor, kami bicara tentang target pasar dan ekspansi bisnis. Di rumah, ayah selalu mengingatkan soal kompetisi, tapi Zainal hanya ingin hidup lebih baik. Tidak lebih, tidak kurang. Diam-diam aku mulai menerjemahkan beberapa tulisan dalam catatan itu. Aku pakai aplikasi penerjemah di ponsel. Beberapa kutipan ternyata berasal dari Al-Quran. Kalimatnya sederhana, tapi dalam. Salah satunya berbunyi, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Aku membacanya berkali-kali malam itu. Rasanya seperti ada bagian dalam diriku yang selama ini kosong dan tiba-tiba terisi. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertanya pada Zainal, apa kamu pernah merasa ingin menyerah? Dia sedang menyiram tanaman waktu itu. Tangan kirinya memegang selang, tangan kanannya menyeka keringat dari wajah. Lalu dia menjawab, pernah. Tapi saya percaya, ujian itu bagian dari hidup. Kalau kita sabar, ujungnya pasti ada jalan keluar. Aku mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi entah kenapa, aku percaya padanya. Kedekatan kami semakin terasa. Tapi kami tidak pernah membicarakan perasaan. Tidak ada yang bilang suka atau cinta. Mungkin karena kami berdua sadar bahwa jarak antara kami terlalu lebar. Budaya, agama, status sosial, semuanya seperti tembok tinggi yang tidak bisa dilompati begitu saja. Tapi, hari demi hari, tembok itu terasa seperti retak sedikit demi sedikit. Aku mulai berhenti tertarik pada pria-pria mapan yang biasa diajak ayah makan malam. Mereka semua terlihat palsu di mataku sekarang. Terlalu banyak topeng, terlalu banyak bicara tentang bisnis. Tidak ada yang benar-benar membuatku merasa tenang. Sedangkan Zainal, hanya dengan duduk diam bersamanya di kebun, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Suatu sore, aku melihat satu bunga mekar di ujung kebun. Bunganya kecil, tapi warnanya merah terang. Zainal menunjuknya dan berkata, bunga itu mekar lebih lambat dari yang lain, tapi warnanya paling cerah.
Aku menatap bunga itu lama. Mungkin aku seperti bunga itu. Mekar dalam diam. Di tempat yang tidak banyak orang lihat. Tapi mekar juga. Pada akhirnya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan menggantung rendah dan angin dingin berembus pelan. Tapi bukan langit yang membuat hariku terasa berat. Bukan juga udara yang berubah dingin lebih cepat dari biasanya. Melainkan tatapan ayah yang tajam, seperti ingin membongkar rahasia yang selama ini kusimpan baik-baik. Kami baru selesai rapat direksi. Seperti biasa, ayah duduk di ujung meja, dikelilingi oleh para manajer dan direktur yang lebih suka mengangguk daripada berpendapat. Ketika rapat selesai, ayah tidak langsung pergi seperti biasanya. Ia malah memanggilku ke ruangannya. "Emika, kita bicara sebentar." Aku sudah terbiasa dengan nada datarnya. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Lebih tegas, lebih tajam. Aku duduk di hadapannya, mencoba tenang. "Ada hal yang ingin ayah tanyakan," katanya tanpa basa-basi. "Tentang kamu dan tukang kebun itu." Jantungku berhenti sejenak. Aku mencoba tetap tenang. "Namanya Zainal ya?" Ayah mengangkat alis. "Oh, jadi kamu memang punya hubungan dengannya?" Aku menunduk, tidak menjawab. Kadang, diam lebih jujur daripada kata-kata. Ayah tidak bisa menerima itu, lanjutnya. "Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu siapa dia. Ayah belum mengenalnya. Dan kamu baru mengenalnya sebatas apa? Sekadar obrolan di kebun?" "Emika, kamu bukan anak kecil lagi." Aku ingin menjelaskan bahwa Zainal bukan sekadar tukang kebun. Bahwa aku mengenalnya lebih dari cukup. Bahwa dia mungkin tidak punya gelar atau harta. Tapi dia punya hati yang jujur dan cara pandang yang bersih. Tapi aku tahu, ayah tidak akan mendengarkan itu sekarang. "Ayah, aku tidak melarang kamu berteman. Tapi kalau kamu berpikir untuk lebih dari itu, jangan harap ayah setuju." Perkataan itu menusuk, tapi tidak mengejutkan. Aku sudah menduganya sejak awal. Setelah pembicaraan itu, aku tidak langsung pulang. Aku memilih duduk sendirian di ruang kerja, menatap hujan yang mulai turun. Untuk pertama kalinya, aku merasa bingung harus melangkah kemana. Aku tahu memilih Zainal berarti melawan ayah. Tapi menyerah berarti aku membohongi diri sendiri. Sore harinya aku tetap pergi ke kebun. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Zainal sedang merapikan ranting pohon yang patah karena angin. Aku mendekat pelan. "Zainal," kataku pelan. "Ayah tahu tentang kita." Dia menatapku, lalu mengangguk pelan. Saya sudah duga. Dia tidak setuju. Zainal meletakkan alat kebun, duduk di bangku panjang, dan menatap ke depan. "Saya tidak pernah berharap jauh, Nona Emika. Saya sadar siapa saya. Tapi saya tidak menyesal sudah mengenal Nona." Aku duduk di sampingnya. "Kamu tidak marah?" Dia tersenyum tipis. "Kalau saya marah, saya kecewa pada takdir. Padahal mungkin ini bagian dari rencana yang lebih besar." Aku menarik napas dalam-dalam. Hujan yang turun tadi menyisakan embun di dedaunan. Semua terlihat lebih sejuk, meski suasana hatiku sedang berkabut. "Mungkin kita harus berhenti bertemu," kataku lirih. Zainal menoleh, tapi tidak menjawab. "Saya hanya takut kamu tersakiti. Ayah bisa saja memecatmu." Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Kalau saya harus pergi, saya pergi. Tapi saya tidak akan menyesal pernah mengenal Nona. Karena justru dari Nona saya belajar banyak." Aku menggigit bibir, hatiku berat. Tapi aku tahu, ini bukan soal siapa yang mencintai lebih dalam. Ini soal siapa yang berani bertahan ketika keadaan tidak berpihak. Beberapa hari setelah itu, aku tidak ke kebun. Aku menyibukkan diri di kantor. Tapi setiap kali melihat jendela yang mengarah ke belakang rumah, pikiranku kembali ke sana. Ke bangku panjang, ke suara Zainal, ke bunga merah yang dulu dia tunjukkan. Hingga suatu pagi, aku menerima kabar dari pelayan rumah. "Nona Emika, Zainal sudah tidak bekerja di sini. Tuan Satoshi memberhentikannya kemarin." Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku tercekat. Dia pergi tanpa banyak bicara.
Hanya bilang terima kasih sudah diberi kesempatan. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Hari itu, rasanya seperti langit runtuh. Sudah seminggu sejak Zainal pergi. Rumah ini terasa lebih sepi, lebih hampa. Kebun yang biasanya rapi kini mulai berantakan. Rumput liar tumbuh di sudut-sudut taman. Bunga-bunga mulai layu. Seperti mencerminkan isi kepalaku yang juga berantakan. Setiap pagi aku tetap ke kantor seperti biasa. Duduk di ruang meeting, menandatangani dokumen, menerima tamu, berbicara soal rencana bisnis. Tapi semuanya terasa kosong. Aku hadir secara fisik, tapi pikiranku tertinggal di bangku panjang di belakang rumah. Ayah tidak pernah menyebut soal Zainal lagi, seolah semuanya sudah selesai. Seolah dia hanya angin lalu yang tidak penting dibicarakan. Tapi bagiku, ini belum selesai. Tidak akan pernah selesai selama aku belum tahu apa yang sebenarnya Zainal rasakan. Dan aku belum siap hidup dengan pertanyaan yang tidak punya jawaban. Satu malam, setelah makan malam, aku duduk berdua dengan ayah di ruang keluarga. Ini jarang terjadi. Biasanya kami punya kesibukan masing-masing. Ayah, kataku pelan. Ayah tidak pernah tanya kenapa aku bisa sedekat itu dengan Zainal. Ayah meletakkan cangkir tehnya, menatapku sebentar, lalu menjawab, karena ayah tidak perlu tahu. Tapi aku ingin ayah tahu. Ia diam, mendengarkan. Dia bukan orang sembarangan ya. Dia sopan, pekerja keras, punya prinsip. Dia tidak pernah mencoba memanfaatkan aku. Dia bahkan tidak pernah menyatakan perasaan lebih dulu. Ayah masih diam. Selama ini ayah selalu mengajarkanku untuk melihat orang dari karakter, bukan status. Tapi begitu aku mengenal orang yang berbeda latar belakang, ayah justru jadi orang yang menghakimi. Ayah tersenyum miring. Emika, kamu masih muda. Perasaanmu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi keputusan yang salah bisa membuatmu menyesal seumur hidup. Ayah takut aku menyesal? Ya, aku justru takut menyesal karena tidak memperjuangkannya. Kalimat itu membuat suasana hening beberapa saat. Akhirnya, ayah berdiri, menepuk pundakku. Kalau kamu yakin, buktikan. Tapi jangan hanya pakai perasaan. Gunakan akal sehat juga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata ayah terngiang terus. Kalau kamu yakin, buktikan. Tapi bagaimana cara membuktikannya kalau orangnya saja sudah tidak ada? Akhirnya aku mengambil keputusan yang mungkin terlihat nekat. Aku mencari Zainal. Lewat kontak di kantor outsourcing, aku tahu dia tinggal di sebuah rumah petak di pinggiran kota. Aku datang diam-diam, naik kereta sendirian, menyamar dengan masker dan topi. Seperti adegan dalam film. Bedanya, ini bukan cerita fiksi. Rumah itu kecil. Halamannya sempit. Tapi bersih. Di depan pintu ada rak sepatu plastik dan pot tanaman cabai. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ketuk lagi. Setelah 3 kali, pintu terbuka. Zainal berdiri di ambang pintu. Wajahnya kaget, seperti melihat hantu. Emika? Boleh, aku masuk? Dia mempersilakan dengan gugup. Ruangannya sempit, hanya cukup untuk satu tempat tidur, meja kecil, dan rak buku sederhana. Kamu datang ke sini sendirian? Aku mengangguk. Aku harus tahu kenapa kamu pergi begitu saja tanpa bicara padaku. Zainal menunduk. Saya tidak ingin memperkeruh keadaan. Ayah Nona sudah cukup jelas. Saya hanya tukang kebun. Kamu lebih dari itu. Dia diam. Lama. Saya takut menyakiti kamu, Emika. Saya bukan siapa-siapa. Kalau kita terus bertemu, kamu akan terluka lebih dalam. Aku menatap matanya. Tapi sekarang pun aku sudah terluka, karena kamu pergi tanpa membiarkanku memilih. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri, membuka laci kecil dan mengambil sesuatu. Sebuah amplop. Isinya, surat. Saya tulis ini malam sebelum pergi. Tapi saya tidak pernah punya keberanian untuk memberikannya. Aku membuka surat itu dan membacanya pelan-pelan. Isinya sederhana. Zainal bercerita bahwa mengenalku adalah berkah yang tidak pernah ia duga. Tapi ia sadar dirinya tidak pantas untukku. Dan kalau aku membaca surat itu,
Artinya dia benar-benar mencintaiku. Aku menahan air mata. Aku tidak butuh kamu sempurna, Zainal. Aku hanya butuh kamu jujur. Dan aku tahu kamu sudah sangat jujur sejak awal. Dia menatapku lama. Lalu berkata, kalau kamu mau jalan ini, akan berat. Banyak tantangan. Kamu siap? Aku mengangguk, lebih yakin dari sebelumnya. Aku siap. Malam itu, langit masih mendung, tapi di hatiku mulai terang. Hati yang dulu aku pikir harus kubuang, ternyata justru yang paling layak untuk aku pertahankan. Sudah 2 minggu sejak aku mengunjungi Zainal di rumah petaknya. Setelah malam itu, kami mulai sering bertemu lagi. Tapi kali ini kami lebih hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena kami sadar setiap langkah yang kami ambil sekarang akan menentukan arah hidup kami. Aku tidak menyembunyikannya lagi dari ayah. Diam-diam memang tidak sama dengan berbohong, tapi tetap saja itu bukan caraku. Jadi aku jujur. Aku masih bertemu Zainal, kataku suatu malam. Saat kami makan malam hanya berdua, ayah tidak langsung menjawab. Dia hanya meletakkan sumpitnya perlahan. Aku tidak minta izin, ya. Aku cuma tidak mau berbohong. Ayah menatapku dengan wajah yang sulit ditebak. Antara marah, bingung, dan mungkin kecewa. Kamu serius dengan dia? Aku mengangguk. Lalu, bagaimana soal keyakinan kalian? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Ini bagian yang paling rumit. Aku bukan orang religius, tapi aku juga tidak ingin menjadikan agama sebagai hal yang bisa ditawar hanya demi cinta. Aku tahu Zainal Muslim yang taat, tidak pernah memaksakan, tapi tidak pernah juga mengabaikan keyakinannya. Aku ingat satu malam, ketika kami duduk di taman, kecil dekat stasiun. Aku bertanya langsung padanya, kalau aku tidak ikut keyakinanmu, kamu masih tetap mau bersamaku? Zainal menunduk. Lalu menjawab pelan, saya tidak bisa memaksakan. Tapi saya juga tidak bisa menjanjikan hidup yang bahagia kalau kita berjalan dengan dua arah yang bertolak belakang. Lalu apa yang kamu harapkan? Bukan agar kamu ikut-ikutan, tapi agar kamu belajar. Pahami dulu. Rasakan. Kalau akhirnya kamu memilih, biarlah itu karena kamu yakin. Bukan karena saya. Dan itu yang aku lakukan. Aku mulai belajar diam-diam, baca buku, tonton video, tanya hal-hal sederhana. Tentang Tuhan yang satu, tentang sholat, tentang mengapa dalam Islam, pernikahan bukan sekadar soal cinta, tapi soal tanggung jawab dan niat ibadah. Semua itu mengubahku. Perlahan tapi pasti. Ayah, kataku malam itu di ruang makan. Aku serius, aku sudah belajar. Aku tahu ini tidak mudah diterima, tapi aku ingin menikah dengan Zainal, dan aku ingin masuk Islam. Ayah tidak berkata-kata, wajahnya tidak berubah, tapi matanya berkaca-kaca. Kalau itu keputusanmu, maka kamu harus siap dengan semua risikonya, termasuk kehilangan sebagian dari apa yang kamu miliki sekarang. Aku tahu ya, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Malam itu, ayah tidak mengucapkan sepatah pun setelahnya. Dia berdiri, masuk ke kamarnya, dan menutup pintu. Tapi aku tahu, dalam diamnya, hatinya sedang berperang. Sama, seperti aku dulu, ketika pertama kali mengenal Zainal. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Orang kantor mulai berbisik-bisik. Teman-teman lama mulai menjauh. Aku tidak peduli. Hidup ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Kalau aku harus memilih siapa yang ingin aku bahagiakan lebih dulu, jawabannya jelas. Diriku sendiri. Dan pada suatu pagi yang cerah, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, aku mengucap 2 kalimat syahadat. Zainal berdiri di sampingku, menunduk, haru. Beberapa orang menyaksikan. Ada ibu-ibu berjilbab, ada anak-anak kecil, ada ustaz yang tersenyum tenang. Tapi yang paling membuatku menangis adalah ketika kulihat ayah berdiri di luar masjid. Tidak masuk, hanya menunggu. Tapi itu lebih dari cukup. Setelah semuanya selesai, aku menghampiri ayah. Kami hanya saling menatap. Lalu pelan-pelan dia memelukku.
untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Emika," bisiknya. "Ayah belum bisa sepenuhnya mengerti, tapi ayah percaya padamu. Dan itu sudah cukup." Pernikahan kami dilangsungkan sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat, sahabat, dan beberapa rekan kerja yang mengerti pilihan hidup kami. Zainal memakai jas abu-abu yang disewa, aku memakai kebaya putih sederhana. Tapi bahagianya tidak bisa dibeli dengan apapun. Tidak ada perhiasan mewah, tapi ada cinta yang jujur. Tidak ada panggung megah, tapi ada restu yang datang dari keikhlasan. Setelah akad, ayah berdiri dan memberikan sambutan. Singkat, tapi tak terlupakan. Anakku telah memilih jalannya, dan saya, sebagai ayah, memilih untuk berdiri di belakangnya. Mungkin saya tidak selalu benar, tapi hari ini saya ingin percaya bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari seseorang yang dulu saya anggap bukan siapa-siapa. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Zainal menggenggam tanganku erat. Hari itu, kami bukan hanya mengikat janji suci, tapi juga membuktikan bahwa cinta yang sederhana, kalau diperjuangkan dengan sabar dan tulus, bisa mengalahkan segalanya. Sudah hampir 1 tahun sejak pernikahan kami. Aku, Zainal, dan ayah hidup dalam rumah yang sama. Suasana rumah ini berubah. Dulu sunyi dan dingin. Sekarang lebih hangat, bahkan sering terdengar tawa. Lucu bagaimana kehidupan bisa berputar seperti itu. Yang dulu dianggap mustahil, sekarang jadi keseharian. Ayah mulai sering mengajak Zainal bicara, bukan hanya soal pekerjaan rumah, tapi juga hal-hal besar, soal masa depan perusahaan, soal ekspansi produk halal, soal kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Aku sempat bertanya dalam hati, apa ayah benar-benar menerima Zainal, atau hanya pura-pura karena tidak ingin kehilangan aku? Tapi semua keraguan itu lenyap pada suatu sore, saat aku pulang dari kantor dan melihat pemandangan yang membuatku berhenti di ambang pintu ruang kerja ayah. Zainal duduk di hadapan ayah. Di meja mereka terbentang peta bisnis, grafik, dan dokumen penting. Tapi yang lebih penting adalah cara ayah menatap Zainal. Bukan lagi seperti menantu, tapi seperti calon pewaris. Aku tidak mengganggu. Aku hanya berdiri diam, memperhatikan dari balik pintu. Tiba-tiba aku merasa haru. Bukan karena ambisi, tapi karena akhirnya aku tahu. Penerimaan itu bukan karena paksaan, tapi karena perlahan ayah bisa melihat sendiri siapa Zainal sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, keputusan besar dibuat. Ayah mengumumkan di hadapan direksi bahwa dirinya akan pensiun dari posisi CEO dan menyerahkan perusahaan kepada orang baru. Banyak yang menyangka itu akan jatuh ke tanganku, karena aku putrinya, manajer muda dengan karier yang stabil. Tapi ayah mengejutkan semua orang. Saya telah lama berpikir tentang siapa yang paling tepat meneruskan visi perusahaan ini. Bukan hanya soal kemampuan, tapi soal hati. Karena bisnis pangan bukan soal angka. Ini soal memberi makan orang, soal keberkahan. Lalu ayah menyebut nama Zainal. Beberapa orang terdiam. Beberapa lainnya terlihat tidak percaya. Tapi ayah melanjutkan, tegas dan tenang. Zainal bukan lulusan universitas bergengsi, tapi dia punya dedikasi, kejujuran, dan visi yang sederhana tapi kuat. Membawa perusahaan ini lebih dekat dengan masyarakat. Saya percaya dia akan menjaga warisan ini lebih baik dari siapapun. Setelah rapat, aku temui ayah di ruangannya. Aku ingin memastikan. Ayah yakin? Ayah mengangguk. Dulu ayah juga memulai semuanya dari bawah. Tidak ada yang langsung jadi pemimpin. Zainal akan belajar, dan kamu akan mendampinginya. Kalian akan berjalan bersama. Itu yang terpenting. Hari-hari setelah itu sibuk sekali. Zainal mulai belajar banyak hal, keuangan, manajemen, strategi pasar. Kadang dia pulang ke rumah dengan wajah lelah, tapi tidak pernah mengeluh. Setiap malam, dia tetap menyempatkan waktu untuk mengobrol denganku, menanyakan pendapatku, dan mengingatkan kami berdua untuk tetap rendah hati. Di tengah semua kesibukan itu, aku sering duduk diam dan merenung. Mengingat siapa aku dulu. Gadis manja yang mengukur segalanya dari status dan logika. Lalu Allah mempertemukanku dengan seseorang yang tak punya apa-apa,
kecuali hati yang bersih dan tekad yang jujur. Zainal tidak pernah mengejar mimpinya untuk jadi orang besar. Tapi justru karena itu, dia diberi amanah besar. Dan aku belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk tertinggi dari kehebatan. Satu malam, kami bertiga duduk di taman belakang rumah. Tempat pertama aku berbincang dengan Zainal. Tempat awal segalanya dimulai. Sekarang tempat itu berubah, tapi tetap sederhana. "Terima kasih ya," kataku tiba-tiba. Ayah mengerutkan dahi. "Untuk apa?" Karena ayah pernah marah. Pernah menolak. Pernah meragukan. Ayah tersenyum kecil. Kadang kita harus menolak dulu untuk bisa melihat lebih jernih. Zainal mengangguk. Kalau bukan karena itu, mungkin saya tidak akan pernah membuktikan diri. Kami bertiga tertawa pelan. Tidak ada dendam, tidak ada luka, hanya rasa syukur. Rasa lega, rasa bahwa semua ini bukan semata keputusan manusia, tapi juga takdir Tuhan. Hari-hari terus berjalan, perusahaan tumbuh, rumah kami damai, dan aku semakin yakin bahwa kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita miliki, tapi dengan siapa kita menjalaninya. Aku belajar satu hal penting dari semuanya. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan merasa tinggi hanya karena kita duduk di posisi atas. Karena hidup bisa berubah dalam 1 detik. Dan Allah selalu bersama mereka yang rendah hati. Itulah warisan ayah yang paling besar. Bukan saham perusahaan, bukan bangunan kantor, bukan jaringan bisnis. Tapi, pelajaran bahwa kesombongan tidak pernah punya tempat di hati yang bersih. Dan kini, aku dan Zainal akan terus melanjutkan hidup ini. Bukan sebagai pasangan sempurna, tapi sebagai 2 orang yang pernah jatuh, pernah ditolak, pernah diragukan, dan tetap memilih untuk tidak menyerah.